أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada kita semuanya. Pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dijauhkan dari segala mara bahaya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini yang dulunya sendirian ya, dari seorang diri, yang kemudian dalam sabdanya sungguh agama ini nanti akan dianut oleh orang-orang yang bahkan sampai pelosok negeri ya. Kita juga jumpai bagaimana di negeri kita meskipun daerah-daerah pelosok ada orang-orang yang meyakini kebenaran agama ini dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqh Bulughul Maram, masih bab tentang taharah yang bersuci. Masuk pada hadis-hadis yang ada di dalam subbagian tentang hukmul ghusl wa al-junub. Hadis-hadis yang berbicara tentang hukum mandi dan junub. Yang kita sudah membahas beberapa hadis yang terkait tentang itu ya, terkait masalah mandi ini. Hadis yang paling mendasar adalah Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW mandi itu dari 4 perkara, maksudnya 4 hal yang menyebabkan Rasulullah itu mandi. Yang pertama minal janabah, dari junub, wa yaumul jum'ah, dan mandi hari Jumat, wa minal hijamah, dan mandi karena hijamah itu berbekam, wa min ghusl mayyit, dan dari memandikan mayit. Rawahu Abu Dawud. Hadirin sekalian, kita sudah membahas ya beberapa hal terkait hal ini, tentang mandi junub ya, kemudian mandi Jumat dan beberapa permasalahan yang ada dengan itu, dan juga mandi karena setelah melakukan hijamah. Hijamah ini kalau boleh di analogikan sekarang yang bekam itu dengan, kalau dulu kan menggunakan pisau ya, sekarang sudah lebih modern lagi dengan jarum ya, tapi yang pakai pisau juga masih ada ya. Dan juga dari memandikan mayit. Secara umum hadis yang berbicara tentang ini, hukum-hukumnya sudah kita bahas ya. Hadis yang terakhir kita bahas kemarin, hadirin sekalian, hadis yang ke-101 ya. Hadis yang ke-103 ya. Bunyinya dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, menggauli istrinya maksudnya, tsumma arada an ya'ud, kemudian dia ingin mengulangi lagi, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu ya, antara dua itu ya, dua kegiatan itu, wuduan dengan melakukan wudu ya, sebagaimana wudu seperti wudu mau sholat. Rawahu Muslim ya. Berikutnya hadirin sekalian, hadis yang masih berbicara tentang masalah bab junub ya. Ini saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam, beliau tidur wa huwa junub, tidur dalam keadaan junub, min ghairi an yamussa ma'an, tanpa terlebih dahulu menyentuh air. Nah, kata-kata menyentuh air ini secara umum apakah air mandi ataukah air
wudu. Artinya Rasulullah kalau berdasarkan hadis ini pernah dalam keadaan junub kemudian tidur tanpa mandi dan tanpa wudu ya. Tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut karena ada hadis-hadis lain yang senada dengan hadis ini. Adapun hadis ini sendiri itu secara sanadnya adalah ma'lul. Ma'lul itu ada ilat. Ilat itu bahasa sederhananya adalah penyakit. Ada sesuatu yang membuat hadis itu cacat. Kebanyakan ulama-ulama hadis itu menghukumi satu hadis dari sisi sanadnya. Sanad itu adalah isinya para perawi. Perawi itu orang-orang yang membawa hadis. Ya, mulai dari Rasulullah sampai terakhir, misalnya di riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau riwayat Abu Dawud, mulai dari Rasulullah sampai perawi terakhir Abu Dawud. Nah, orang-orang yang membawa hadisnya disebut dengan sanad. Setiap orangnya disebut sebagai rawi, ya. Dan rawi paling tinggi yang mendekati Rasulullah, mendekati sumbernya itu disebut dengan rawi a'la, yaitu para sahabat. Nah, kadang hadis itu hadirin sekalian, sumber orang yang membawanya itu ada orang-orang yang bisa dipercaya, ada orang-orang yang siqah, ada orang-orang yang hafalannya kuat, ada orang-orang yang adil, ada dalam arti tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar. Jadi para perawi, ulama-ulama hadis ya boleh dibilang sepakat hadis itu akan menjadi sahih apabila memenuhi 4 syarat, 4 atau 5. Yang pertama, para perawinya sanadnya itu mutasil. Mutasil itu sambung mulai dari perawi terakhir sampai Rasulullah itu sambung, tidak ada yang putus sama sekali. Ya. Kemudian para perawi itu kedudukannya atau derajatnya semuanya orangnya adalah dobit. Dobit itu orang yang kuat. Kuat apanya? Kuat hafalannya dan kuat ingatannya. Kalau orang-orang yang hafalannya, ingatannya itu meragukan, itu bisa mencederai status hadis. Ya, maka para perawi-perawi yang dalam hadis sahih itu semuanya adalah orang-orang yang hafalannya kuat. Ya, dobit itu kemudian adlun tadi yang saya sampaikan, para perawinya itu tidak melakukan banyak dosa. Ya, bahkan mungkin pernah ya dari sekalian mendengar misalnya seorang ahli hadis ingin menelusuri perawi hadis. Ketika itu dia mendengarkan hadis ini bersumber dari si fulan misalnya, dan dia ingin datang ke fulan tersebut ingin mengetahui kondisinya. Setelah ketemu ya dari kejauhan, ternyata si fulan ini sedang memanggil seekor kambing atau ayam ya, binatang piaraannya, dengan menyuguhi makanan. Nah, setelah binatang itu mendekat, makanannya tidak diberi, tapi kambingnya, ayamnya ditangkap hanya untuk membujuk binatang itu supaya mau ditangkap. Melihat perilaku itu, maka sang ahli hadis ini tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut dengan kesimpulan kalau dia mau berbohong kepada seekor binatang, boleh jadi dia akan berdusta dalam meriwayatkan hadis. Maka sikap-sikap seperti itu menjadi mencederai kualitas seorang rawi. Jadi seorang rawi itu harus adil, ya, tidak banyak melakukan dosa kecil, apalagi sampai dosa besar. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang, seandainya ada seorang rawi kerjaannya nongkrong di kafe, nongkrong terus tiap malam, nah itu mencederai hadis. Ya, maka seorang ulama itu hampir tidak diketahui oleh ulama besar dahulu ya, imam-imam madhab. Itu tidak ada dalam riwayat biografi kehidupannya, misalnya kehidupannya nongkrong di kafe-kafe, itu tidak ada. Ya, jadi para ulama itu adalah orang-orang yang sikap, orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, para sahabat itu julukannya udul, ulul sahabi udul. Semua sahabat Nabi itu adalah orang yang udul. Udul itu tidak melakukan dosa-dosa kecil terus-menerus dan tidak melakukan dosa besar. Ya, umumnya sahabat demikian. Dan dalam hadis itu tidak ada ilatnya, tidak ada penyakitnya. Maksudnya tadi rawinya semuanya sudah bersambung. Kemudian semua rawinya hafalannya bagus. Kemudian juga dobit, hafalannya juga kuat, catatannya juga bagus. Tapi ternyata ada yang cacat dari sisi ada rawi yang tidak diketahui biografinya, namanya saja tidak diketahui dan orang-orang tidak mengenal. Maka hal ini bisa mencederai hadis. Nah, hadis ini hadirin sekalian itu ma'lul.
ada ilatnya, ada cederanya. Hanya saja hadis yang senada dengan redaksi hadis itu banyak. Sehingga kalau kita belajar ilmu hadis dari sekalian, hadis-hadis yang lemah itu dhaif apabila dikuatkan dengan hadis-hadis lain yang banyak, yang serupa dan senada, maknanya sama, dengan jalur yang berbeda-beda, sanad yang berbeda-beda, kemudian saling menguatkan, maka dari dhaif ini menjadi hasan li ghairihi. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah dikatakan bahwasanya beliau tidur setelah dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Maknanya seperti apa? Apakah air di sini air mandi ataukah air wudu ataukah ada bedanya? Idza ajnaba ar-rajul fa hal yanam wa huwa junub. Ketika seseorang itu junub, ya, apakah boleh dia tidur dalam keadaan junub tanpa harus wudu atau mandi terlebih dahulu? Wa hal yaqul wa huwa junub. Bolehkah dia makannya dalam keadaan junub atau harus berwudu? Wa hal yashrab wa huwa junub. Kullu hadhil umur ja'at fiha nusus. Semua pertanyaan-pertanyaan ini itu ada teks hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Sehingga sekali lagi meskipun hadis ini ma'lul, ya, ada illatnya, ada cacatnya, tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Wa bada al-mu'allif bi mawdu'i an-nawm alladhi warada fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bab ini mu'allif pengarang buku ini menyebutkan terlebih dahulu hadis Aisyah, di mana Rasulullah SAW dikatakan pernah dalam keadaan junub tidur tanpa menyentuh air. Hanya saja apa makna tidak menyentuh air ini? Hadis-hadis yang lain seperti dari Abdullah bin Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam suila, pernah suatu hari Rasulullah itu ditanya, ayana junub qabla an yaghtasil ya Rasulullah, apakah Rasulullah itu pernah tidur dalam keadaan junub sebelum mandi? Qala na'am. Maka dikatakan iya, idza tawaddaa, namun dia berwudu. Nah, ini hadis lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu junub kemudian tidur tanpa mandi, tapi di hadis ini disebutkan beliau berwudu. Sementara hadis yang tadi di awal itu mengatakan pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Oleh karena itu kemungkinan ketika disandingkan dengan hadis ini, maksud daripada tidak menyentuh air itu adalah tidak mandi tetapi wudu, ya. Ini tata cara bagaimana memahami antar hadis, ya, sehingga seseorang ketika hanya membaca satu hadis saja mungkin akan mengeluarkan hukum sedemikian, ya. Apalagi kita hanya misalnya membaca terjemahannya saja, itu akan lebih jauh daripada bagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Wa huna min ghairi an yamussamaan. Oleh karena itu kata hadis yang tadi menyebutkan bahwasanya Rasulullah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, qala ba'du ulama, maka sebagian ulama mengatakan ma'an guna'am, arti menyentuh air di sini sangat umum sekali, ma'ul ghusl ma'ul wudu. Yang dimaksud apakah Rasulullah itu tidak menyentuh air wudu atau air mandi? Fal jumhur ala itlaqil ma' la wudu wa la ghusl. Mayoritas ulama memahami hadis ini bahwasanya Rasulullah tidak menyentuh air ketika tidur setelah junub, itu adalah secara umum, yaitu baik itu air mandi maupun air wudu. Artinya Rasulullah pernah tidur dalam keadaan junub tanpa dibarengi mandi terlebih dahulu ataupun juga tidak wudu. Wal akhar qaul la, yang ulama lain tidak demikian. Laulam ta'ti al hadits al-ukhra la al-hamlu 'ala al-itlaq waqi'. Kenapa tidak demikian? Seandainya tidak ada hadis lain, kita bisa memahami hadis tadi bahwasanya Rasulullah itu tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, artinya tanpa wudu maupun tanpa mandi. Tapi dengan adanya hadis Abdullah bin Umar yang ketika Rasulullah ditanya bahwasanya apakah Rasulullah itu pernah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi, maka dikatakan iya, namun beliau berwudu. Sehingga hadis tadi dipahami oleh sebagian ulama artinya tidak mutlak, maksudnya Rasulullah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, maksudnya adalah air mandi, tetapi air Rasulullah tetap berwudu. Walakin ja'at hadits ukhra, na'am hiya in huwa tatawadda, dan hadis lain juga senada hal itu, hadirin sekalian, menguatkan bahwasanya Rasulullah berwudu. Wa kana junuban yatawadda wa yanam wa yatawadda wa yaqul.
adalah Rasulullah dalam keadaan junub, beliau berwudu, kemudian tidur dan berwudu kemudian makan. Fa idza athbata al-wudu wal wudu massu ma'in thumma nafatil ma' fa yakunu al-ma'ul manfi wa ma'ul muslim. Ketika ada hadis umum seperti tadi yang menafikan Rasulullah itu tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, sementara ada hadis-hadis lain yang menyebutkan Rasulullah itu junub dan kemudian tidur namun cukup dengan wudu. Oleh karena itu makna hadis tadi kemungkinan besarnya adalah yang dinafikan atau ditiadakan, maksudnya Rasulullah tidak menyentuh air di sini adalah tidak mandi, akan tetapi beliau berwudu. Wa yakunu ma'ul wudu istabitan di hadis Aisyah nafsah wa hadis Ibnu Umar, karena hadis ini didasari dengan hadis-hadis Aisyah dan juga Ibnu Umar yang menyebutkan tentang hal ini. Wa ja'a dari Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadhkuru Suyuti fi ta'liqihi 'ala al-Muwatta Malik su'ila ayyana junub ya Rasulullah, apakah Rasulullah itu tidur dalam keadaan junub? Qala na'am in huwa tawadda, hanya saja beliau berwudu. Fa ini akhsha an yamuta fi tilkal lailah, karena aku khawatir. Nah ini bila kenapa Rasulullah senantiasa berupaya ketika dalam keadaan junub kemudian tidur itu minimal berwudu. Alasannya apa? Beliau menyebutkan fa ini akhsha an yamut, ya, karena aku khawatir nanti meninggal dunia fitil kalaila di malam itu. Wa huwa junubun, dan dalam keadaan junub fala yadur Jibril, kemudian tidak dihadiri oleh malaikat Jibril. Ini alasan beliau. Fa bayyana sallallahu alaihi wasallam al-ilam bi wudu'ihi 'inda naumihi. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan alasan kenapa Rasulullah berwudu ketika tidur dalam keadaan setelah melakukan junub. Wa naqalu al-ghardu min al-wudu wal wudu la yarfa'u hadatsan wala janabah. Kemudian apa tujuan wudu di sini? Bukankah seseorang dalam keadaan junub kemudian berwudu itu tidak ada fungsinya? Apakah boleh seseorang selesai junub kemudian wudu? Apakah boleh sholat? Tidak boleh, harus mandi, kan begitu. Terus fungsi wudu di sini apa? Qalu awwalan ma'al wudu'i ghusl farji wa hadhihi nuqtah al-asasiyah al-hasasiyah. Dalam ketika seseorang melakukan wudu, maka dia harus membersihkan dahulu, khususnya ketika seorang dalam keadaan junub. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa ghusl farji, yaitu membersihkan kemauan, wa hadhihi nuqtah al-asasiyah al-hasasiyah, dan ini merupakan hal yang paling mendasar dalam hal ini, ya. Tsaniyan, alasan kedua, idza tawadda'a fa huwa baina ahadi amrayn. Ketika dia berwudu ketika selesai junub, ya, mau tidur, imma annahu bi wudu'ihi khaffafa hukm al-janabah. Dengan wudu itu artinya dia telah meringankan hukum junub. Ya, kewajiban orang junub itu kan mandi. Tapi dengan melakukan wudu artinya paling tidak wudu begitu, ya, lebih ringan. Au innahu idza lamasal ma'a wa bashara al-ma'a wa tawadda'a wa la'alla dzalika yanfa'u ila al-ghusl. Atau boleh jadi ketika seseorang itu berwudu kemudian dia terdorong untuk melakukan mandi, ya, sekalian mandi. Wa la'alla dzalika fa yakunu al-wudu muqaddimatan wa tamshitan lima huwal matlub min an yaghsil. Oleh karena itu wudu ini sebagai sebuah muqaddimahnya. Yahumuna fi hadhihi al-juz'iyyah anna al-junub mamnu'un min tilawatil Qur'an wa min hamlil Qur'an wa min at-tawaf wa huna hal tamna'u al-janabah min an-nawm. Ya, sebenarnya hukum-hukum yang terkait dengan orang junub yang sebagaimana sudah kita bahas yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah dilarangnya seseorang dalam keadaan junub itu membaca Al-Qur'an, kemudian membawa mushaf Al-Qur'an. Kemudian juga dilarang seseorang dalam keadaan junub itu melakukan tawaf. Ya, apakah hadis ini juga menunjukkan orang junub itu dilarang tidur? Ya begitu, ya. Artinya tidak boleh tidur sebelum selesai junubnya mandi ataupun wudu. Bayyana sallallahu alaihi wasallam annaha la tamna'u walakin qala in tawadda. Rasulullah berdasarkan hadis ini dipahami bahwasanya Rasulullah tidak melarang, ya. Orang dalam keadaan junub tidak ada larangan untuk tidur, hanya saja diperintahkan untuk berwudu minimal, ya. Wa hal wudu minal janabah wajib kal wujub di sholat.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perintah wudu bagi orang yang akan tidur dalam keadaan junub ini, perintah wudunya merupakan kewajiban ataukah hanya sebagai sebuah irsyadan atau taujihan, yaitu sebuah saran dan anjuran kebaikan. Riwayat Ibnu Majah, akhsa'an yamuta fala yahduruhu Jibril. Jawaban Rasulullah tadi, aku khawatir malam dalam keadaan junub dan tidur itu kemudian meninggal dunia tidak didatangi oleh malaikat Jibril. Tadul ala anal amr huna imban bil irsyad. Dari lafaz hadis ini maka dipahami perintah wudu itu sebagai sebuah anjuran, bukan sebagai sebuah kewajiban. Wa bayanul afdhaliyah, dan sebagai bentuk sesuatu yang afdal, lebih utamanya dengan tidur setelah dalam keadaan junub itu harus disarankan untuk berwudu. Wa min alladzi la yuridu an wa man alladzi la yuridu an yahduruhu Jibril indal wafat. Siapakah yang tidak dihadiri, yang tidak ingin dihadiri oleh malaikat Jibril ketika dia sedang meninggal dunia? Kullu insanin yarju dzalik. Semua orang mengharapkan hal itu, ya. Hanya saja tentu yang berjumpa dengan malaikat Jibril ini para nabi dan rasul, ya, karena tugas malaikat Jibril itu apa sekalian? Menyampaikan wahyu, ya. Kalau kita berjumpa dengan siapa? Malaikat Israel, ya, malaikat Israel. Baik. Idzan al-aula an yanam al-junub ba'da an yatawadda. Oleh karena itu kesimpulan dari hadis ini hadirin sekalian, bahwasanya seseorang yang dalam keadaan junub itu diutamakan untuk dalam keadaan minimal berwudu, ya. Hukmul akli wa syurbi halal janabah. Ini hukum makan dan minum ketika junub, ya. Mungkin kemarin sudah kita singgung juga, ya. Hadis ini cukup panjang, ya. Ada keterangan bahwasanya adabnya seseorang ketika makan itu kan diperintahkan untuk dalam keadaan bersih, ya, tangannya bersih dan seterusnya. Sementara orang dalam keadaan junub tentu ada hal-hal yang terkait dengan kotor dan seterusnya. Apakah ketika dalam keadaan junub itu boleh makan, minum dan seterusnya? Maka sama, ya, perintahnya itu sama seperti orang junub ingin tidur, ya, diperintahkan untuk berwudu minimal, dan karena dengan berwudu itu akan dimulai dengan cuci tangan dan seterusnya. Hal ini yang berlaku di Madinah dahulu ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah dan menjumpai orang-orang Yahudi itu mengasingkan istri-istri mereka ketika dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid. Meskipun nanti ada perbedaan apakah haid dan wudu ini, haid dan junub ini sama hukumnya, ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, hal kana yaqtasil fi awalil lail aw fi wasatihi aw fi akhirih. Dalam hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yanam wa huwa junub qala na'am. Karena ahyan yaqtasil wa yanam wa ahyan yanam wa yaqtasil. Adalah Rasulullah ketika dalam keadaan junub itu beliau pernah mandi dahulu baru kemudian tidur, ada juga kadang-kadang tidur dahulu baru kemudian mandi. Wa kana yaqtasil fi awalil lail aw fi wasatihi aw fi akhirih. Sahabat pertanyaannya juga banyak. Apakah Rasulullah itu mandinya di akhir malam, tengah malam, atau awal malam? Qala, Aisyah mengatakan, kan ahyanan yaghtasilu fi awalil lail wa ahyanan yaghtasilu fi awsatihi wa ahyanan fi akhirih. Kadang-kadang Rasulullah mandi di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Maka sahabat dia mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri si'atan atau sa'atan, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan urusan ini sangat lapang. Maksudnya tidak harus dalam ketentuan tertentu. Wa hal kana yaqulu ma'aka wa anta hamil. Pertanyaan lagi, apakah Rasulullah itu pernah makan bersama ketika kamu dalam keadaan haid? Pertanyaan kepada Aisyah. Qalat na'am. Kuntu aqulu ma'ahu fa akhudhu 'idham fa ta'arraquhu thumma unawiluhu iyyahu fa yata'arraquhu bi famihi ba'da fami. Aku pernah makan bersama Rasulullah dalam keadaan haid, ya. Aku mengambil al-idham ini tulang, mungkin, ya, tulang yang ada dagingnya. Kemudian aku
dan kemudian aku berikan kepada Rasulullah, dan beliau memakan itu bekas gigitan, ya, yang bekas terkena mulutku. Wa kuntu akhudul qidah wa ashrabu thumma unabiluhu iyyahu wa yad'u fahu mawdi'a fiyya fayashrab. Kemudian juga aku mengambil qidah. Qidah itu tempat minum yang terbuat dari kulitnya. Aku meminumnya, kemudian beliau mengambilnya, dan kemudian beliau sengaja meminum dari bekas tempat yang aku meminumnya, bekas mulut, ya. Kemudian beliau meminum. Jadi di antara bentuk keharmonisan Rasulullah SAW, ya. Meskipun seorang nabi dan rasul juga manusia, gitu ya. Jadi pernah juga seorang sahabat suatu hari, ya, ketika melihat Rasulullah itu mencium Hasan dan Husain, itu ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai anak 10, tapi tidak pernah aku memeluknya. Ya, maka Rasulullah menegurnya, ya. Ini bentuk jaf, itu bentuk orang tua yang gersang. Apa gersang itu, ya, kasar, gitu ya. Maka hal itu, ya, tidak dianjurkan, ya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Wa kana fi kulli maratin yaqul alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Tsumma sa'ala hal kana yutir 'alaihi salatu wassalam qabla an yanam wa qala ahyanan. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, apakah Rasulullah melakukan salat witir sebelum tidur? Maka jawaban Aisyah, ahyanan. Kadang-kadang. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya semuanya itu diperbolehkan, hanya saja yustahabbu lahu wudu qabla dzalik, ya. Disunahkan untuk melakukan wudu, ya, ataupun wudu dalam arti bersih-bersih sebelum melakukan perkara-perkara tadi, ya, termasuk tidur, makan dan minum dan seterusnya. Seseorang diperintahkan untuk berwudu minimal. Kemudian hadis berikutnya, hadirin sekalian, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, berkata, karena Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang tata cara Rasulullah mandi junub. Idza ittasala dengan janabah, adalah Rasulullah ketika mandi dari janabah atau junubnya, yabda fayaghsil yadayhi. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Tangan yang kita pahami itu kan dari ujung jari sampai ini, ya, bawah ini namanya tangan. Tapi apakah yang dimaksud dalam hadis ini tangan secara keseluruhan atau kan telapak tangan? Ya, nanti ada penjelasan. Tsumma yuhriqu bi yaminihi 'ala shimali. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya itu air ke tangan kirinya. Fayaghsil farjahu. Kemudian beliau membasuh kemaluannya. Artinya membasuh kemaluan dengan tangan kiri, ya. Tsumma yatawaddo. Kemudian beliau berwudu. Jadi membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu. Tsumma ya'khudul ma. Kemudian beliau mengambil air, fayudkhil asabi'ahu fi usul asy-sya'r. Mengambil air dan memasukkan ke ke rambutnya sampai dipastikan masuk di usul sya'r. Usul sya'r itu tempat tumbuhnya rambut, maksudnya di kulit kepala. Jadi air itu memang dimasukkan supaya. Tsumma hafana 'ala ra'sihi thalatha hafnat. Hafana yahkum itu mengambil air dengan telapak tangan. Kemudian beliau menciduk air dengan telapak tangan. Nah, ini para ulama apakah menciduknya itu dengan satu telapak tangan atau dua telapak tangan, ya? Karena hafana yang biasanya kalau kedua telapak tangan itu hafana bikaffaihi. Tapi lafaz hadis ini bisa semuanya. Rasulullah menciduk air dengan telapak tangannya sebanyak 3 kali dan disiramkan ke rambutnya, ke kepalanya. Tsumma afadha 'ala sa'iri jasadihi. Kemudian setelah itu beliau menyiramkan ke sekujur tubuhnya. Jadi urutannya membasuh tangan, kemudian membasuh kemaluan, berwudu, kemudian menyela-nyelai rambutnya, pastikan air itu terkena kulit kepala, dan kemudian baru menyiram bagian-bagian tubuh yang belum tersentuh air. Sa'ir itu sebenarnya semuanya, atau boleh juga artinya baqi, maksudnya sisa dari bagian tubuh semuanya yang belum terkena air, ya. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian baru beliau membasuh kedua kakinya. Nah, apakah membasuh kedua kaki itu sebagai
bagian terakhir dari wudu tadi ataukah bagian dari mandi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sampai tata cara mandi Rasulullah itu dijelaskan sedemikian rupa. Yang menjelaskan siapa? Hari-hari. Ya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca syarahnya ya, penjelasan daripada hadis ini ya. Yang pertama tentang ghuslul kafaini. Tata cara mandi junub yang pertama diperintahkan itu adalah membasuh kedua telapak tangan. Itu yang pertama. Dan ini hampir berlaku dalam setiap wudu. Kita bangun tidur pun juga diperintahkan untuk membasuh telapak tangan sebelum wudu, hadirin sekalian. Dan tidak boleh memasukkan tangan kita ke dalam bejana atau wadah sebelum kita basuh atau kita cuci ke telapak tangan kita. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza stayqadha ahadukum minan nawmi fala yabis yadahu hatta yaghsilahu fa innahu la yadri aina batat yadahu." Jika seorang di antara kalian bangun tidur, jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam air sampai dia mencucinya terlebih dahulu. Karena sepanjang tidur dia tidak tahu di mana landingnya tangan itu, ya, di mana bersemayamnya tangan itu. Ya, mungkin di dubur, mungkin di kemaluan, mungkin urat-urat telinga, mungkin semuanya bisa hal-hal ke tempat yang kotor. Oleh karena itu diperintahkan untuk membasuh terlebih dahulu. Apalagi bangun tidur langsung ke meja makan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang Rasulullah dalam hal kebersihan luar biasa ya. Islam ini luar biasa kalau kita mengkaji secara lebih jauh. Nah, hadis ini itu menyebutkan yang dimaksud dengan ghuslu yadayhi, Rasulullah membasuh kedua tangannya itu adalah ghuslu kaffaihi, yaitu membasuh kedua telapak tangannya. Dari mana bisa memahami hadis ini? Karena bunyinya kan dua tangan. Kenapa dipahami hanya kedua telapak tangan? Bukankah tangan itu dari ujung jari sampai bahu? Ya. Ini karena adanya hadis-hadis yang lain yang menyebutkan senada dengan itu. Di antaranya tadi hadis baru saya bacakan, ketika seseorang bangun tidur, maka jangan menyelupkan tangannya ke dalam wadah sampai dia mencucinya. Nah, yang dimaksud itu juga dua telapak tangan. Begitu juga ketika Rasulullah wudu kemudian membasuh yadaihi, itu yang dimaksud adalah kafaini, kedua telapak tangan. Wal murad bil yadaini al kafan wa laysa al-dirab. Yang dimaksud dengan dua tangan di sini adalah dua telapak tangan, bukan sampai siku. Wajah tiba dari riwayat annahu ya'khudul hilal wa huwa al-ina'u alladhi yahdid bihi wa yusabbu ala yadihi fa yaghsiluhuma kama ja'a fi ghusl yadayhi fil wudu' liman kana na'iman. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur mengambil hilal itu wadah yang biasa digunakan untuk memerah susu, ya, yang digunakan yang diisi air. Kemudian Rasulullah menyiramkan air dari tempat tersebut ke dua tangannya, ya, disiramkan. Supaya susu itu disiramkan, bukan dicelupkan. Dan begitu juga perintah untuk membasuh kedua tangan ketika sebelum wudu orang yang baru bangun tidur, hadis yang tadi saya bacakan. Oleh karena itu berdasarkan hadis-hadis ini dari sekalian, makna bahwasanya Rasulullah sebelum mandi junub itu membasuh kedua tangannya, yang dimaksud adalah kedua telapak tangan. Kemudian yang berikutnya adalah ghuslul farji. Dalam hadis ini juga tentang tata cara mandi junub itu membasuh kemaluan, ya. Semuanya furahu biyaminihi ala shimalihi fa yaghsil farjahu. Dalam hadis itu Rasulullah menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian membasuh kemaluannya. Ya. Dalam hadis ini bisa dipahami bahwasanya di antara etika adab seorang muslim itu tidak memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Ketika kencing dan seterusnya itu pakai tangan kiri, cebok itu dengan tangan kiri, kecuali kalau wudu, ya, tangan kirinya tidak ada atau ya hanya punya tangan kanan saja, itu darurat. Ya. Darurat itu yang berlaku bagi orang yang darurat saja. Ya. Nah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yamusan ahadukum farjahu biyaminihi. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan.
ya, karena ini bagian dari adab. Bahkan dari sekalian kita tahu ya, julukan Ali radhiyallahu anhu itu diantaranya apa? Karamallahu wajah, ya, Ali karamallahu wajah. Kalau julukan Utsman Dzu Nurain, kalau Umar Al-Faruq, kalau Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, semoga kalau sekalian punya julukan masing-masing apa gitu ya. Nah, para sahabat itu punya julukan. Ali karamallahu wajah. Karamallahu wajah itu artinya semoga Allah memuliakan wajah. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya kenapa Ali itu mempunyai julukan karamallahu wajah, orang yang dimuliakan wajah. Karena Ali tidak pernah melihat kemaluan. Wallahu alam nih kisahnya. Tapi gimana riwayat ini bisa muncul? Memang Ali cerita itu seperti apa ini memang agak sulit untuk dibuktikan ya. Tetapi julukan itu memang selalu ada alasannya. Termasuk julukan Utsman bin Affan Dzu Nurain, seseorang yang mempunyai dua cahaya. Kenapa? Karena beliau mempunyai istri dua-duanya adalah anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ya, tapi dinikahinya bukan dalam satu masa ya, bukan satu masa, karena wanita yang bersaudara ini tidak boleh dinikahi dua-duanya dalam satu masa ya. Ketika Ruqayyah meninggal dunia baru kemudian menikah dengan Ummi Kulthum ya. Jadi ini diantara tata cara mandi, yaitu dimulai dengan membasuh kemaluannya. Nah, inilah hadis Maimunah. Ada hadis lain yang bercerita tentang mandinya Rasulullah ketika mandi junub ya. Wa fihi ziyadatun annahu ba'da ghusli Fatiha alaihi salatu wasallam yadrib yadayhi biturab. Rasulullah ketika membasuh kemaluannya itu beliau memukulkan tangannya ke tanah. Ke tanahnya. Wa fi ba'd riwayat bil jidah. Dalam riwayat lain itu memukulkan tangannya ke tembok untuk mendapatkan apa? Debu. Ya. Qalat Maimunah walau syi'tum la araitukum athara yadihi fil jidar min dalikal usul. Kalau kamu ingin tahu, kata Maimunah istri Rasulullah ya, kalau kamu ingin tahu, aku tunjukkan ada bekas-bekas tembok di mana Rasulullah yang beliau tempelkan tangannya untuk mendapatkan debu itu untuk membersihkan kemaluannya ketika mandi. Ya mungkin konteksnya saat itu tidak ada sabunnya sekali. Tetapi dalam hal tertentu hadirin sekalian, ada yang memang seperti membasuh bekas silakan anjing, itu tidak bisa tergantikan dengan sabun, tidak bisa tergantikan, harus dengan tangannya. Karena bunyi hadisnya itu tahuru inai ahadikum idza walagha fihi kalbu an yasilahu sab'an ulahuna biturab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian yang bekas dijilat anjing itu adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Apakah boleh di zaman modern ini tanahnya diganti dengan deterjen? Ya. Ternyata dari sekalian, anjing itu bekas liurnya itu mengandung bakteri yang bisa menyebabkan rabies. Dan menurut penelitian itu bisa mati dengan tanah. Dari sekalian, tidak mati dengan deterjennya. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda itu bahwa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berucap melainkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat itu ya belum ada lab. Rasulullah menjelaskan saja ya kan berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan eksperimen. Ya, apa kira-kira material yang bisa mematikan bekas jilatan anjing? Rasulullah menyebutkan dengan tangan. Ya. Nah, oleh karena itu kemungkinan Rasulullah SAW melakukan itu adalah untuk membersihkan bekas kemaluannya ya setelah junub. Baik. Kemudian yang berikutnya wudu. Ini juga tata cara dalam mandi mandi junub ya, itu ada wudunya. Nah, wudunya ini hadirin sekalian dijelaskan secara rinci ya. Wudunya itu adalah wudu sholat. Namun kemudian apakah melakukan wudunya itu sampai membasuh kaki atau tidak? Karena dalam bunyi hadis tadi membasuh kakinya itu ada di akhir setelah Rasulullah menyiramkan air ke sekujur tubuhnya, baru kemudian membasuh
kaki. Ya. Dan kenapa harus didahulukan membasuh tangan dulu, membersihkan kemaluan, kemudian baru wudu? Diharapkan hadirin sekalian, ketika seseorang itu mandi junub dan diawali dengan membersihkan bagian kemaluan dan seterusnya dan wudu, nanti sepanjang mandi itu tidak perlu lagi menyentuh bagian kemaluan, sehingga selesai mandi junub itu tidak perlu wudu lagi. Namun kalau sepanjang mandi ternyata dia menyentuh kemaluan lagi, maka bakal wudunya dia harus mengulangi wudu, ya, jadi sekalian. Ini hal yang harus dipahami. Nah, terkait membasuh kaki ini hadirin sekalian, sebenarnya ada penjelasan yang cukup detail ya, tapi secara ringkas saja bahwasanya boleh seseorang ketika mandi besar, mandi junub itu memulai dengan tadi membasuh telapak tangan, kemudian membasuh kemaluan, ya, dan sekitarnya secara bersih, kemudian wudu secara sempurna mulai dari awal sampai membasuh kaki, selesai kemudian baru menyempurnakan mandinya. Itu boleh, ya, seperti itu. Atau dia membasuh telapak tangannya, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian wudunya semuanya kecuali bagian kaki, sampai kemudian mandi bagian tubuhnya dicucur air, kemudian baru terakhir membasuh kakinya. Itu juga boleh. Imam Malik itu memberikan alasan jika tempat mandinya itu kemungkinan tidak memercikan kotoran, dia boleh dari awal wudu seperti wudu yang sempurna. Tetapi kalau tempat itu misalnya tanah, ya, apabila disiramkan itu memercikan justru kotor, gitu ya, maka dia hendaknya wudunya tadi tidak sampai membasuh kaki, tetapi menyelesaikan mandi junub. Setelah itu pindah ke tempat yang memungkinkan dia untuk mencuci kakinya, ya. Jadi tergantung di mana dia mandi, ya. Kemudian hal lain, ya, hadirin sekalian, dalam hadis ini adalah takhlilus sya'r. Ketika mandi junub juga hukum yang berlaku adalah harus menyela-nyelai rambut. Menyela-nyelai rambut. Rambut Rasulullah itu kalau panjang disebutkan sampai ini apa namanya? Apa ini namanya? Pundak, ya. Kemudian kalau pendek itu setelinga, ya. Ini in aqalaha wa kana lahu jammatan tadribu ila mankibai. Rasulullah itu punya ujung rambut yang sampai kedua pundaknya in aqalaha ketika panjang. Wa ila syahmati udunaihi, dan sampai ke ujung telinganya jika dalam kondisi pendek, ya. Wa yudalikuhu thalathan hatta yadul al-dhalihi anal maqad wasal. Dan ketika mandi junub maka beliau memastikan air itu masuk ke dalam rambutnya. Termasuk dalam hal ini adalah hadirin sekalian, apabila orang yang mempunyai janggut yang panjang, ya, orang Arab, orang Konstan itu kan janggutnya sampai benar-benar panjang, ya. Kalau tidak tidak di sela-sela itu air tidak bisa masuk, ya, karena memang karakter rambut itu kan tidak bisa nyerap air, ya. Begitu juga seperti bulu-bulu apa itu kan tidak bisa nyerap air, ya, dia semacam licin gitu. Jadi harus di sela-sela, ya. Jadi Rasulullah SAW melakukan hal itu, baru kemudian menyempurnakan mandinya dengan sekujur menyerapkan air ke sekujur badannya yang belum tersentuh, baru kemudian mengakhirinya dengan kaki. Oleh karena itu mandinya Rasulullah itu airnya sedikit, ya. Dalam hadis yang itu sudah kita baca sebelumnya, Rasulullah itu berwudu pernah dengan 1 mud. 1 mud itu sebenarnya segini aja. Kemudian kalau mandi itu 1 sok. 1 sok sampai 5 mud. Jadi kalau 1 sok itu 4 kali ini. 4 kali ini, ya. Atau kalau dalam liter itu kan zakat itu 1 sok, ya, dan sekalian 3,5 liter, ya. Mandinya 3,5 liter. Namun jangan dipahami bahwasanya mandi itu harus 3,5 liter, bukan begitu, hadis sekalian. Para ulama memahami hadis ini, minimal air bisa dijadikan untuk mandi itu adalah 1 sok. Begitu, ya. Kalau misalnya sekarang pakai shower dan seterusnya, ya disesuaikan saja, ya. Tidak harus showernya udah nyalain pakai begini, tidak harus begitu, ya. Nantinya disesuaikan dengan kondisi hari ini. Dan
Kemudian juga intinya juga dalam mandi ini tidak mubazir, ya, tidak israf dalam menggunakan air. Ya, Rasulullah pernah memberikan saran jika kalian wudu ya adalah berhemat meskipun di sungai yang mengalir. Ya, itu tetap dalam keadaan dalam keadaan berhematnya. Nanti ada pembahasan dari sekalian hadis setelahnya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah dalam keadaan junub, apakah harus melepas ikatan rambutnya? Yang saya pahami dufur itu adalah rambut yang dikepang itu. Orang Arab kalau kepang rambutnya ada sekali kayak orang Afrika itu sampai kepangnya mungkin susah untuk dilepasnya. Mungkin untuk melepas saja itu perlu waktu yang lama. Ya, apakah itu perlu dilepas atau tidak? Ya, beberapa hadis terkait tentang hal itu karena hadis ini Rasulullah menyela-nyelai rambutnya, artinya harus terkena kulit tumbuhnya rambut itu dan sekalian. Ya, nah nanti ada penjelasan mengenai wanita yang mempunyai rambut yang panjang dan dikepang dan susah untuk dilepaskan. Ya, ada hukum tersendiri untuk wanita tersebut dan bahkan ada yang membedakan ketika dalam keadaan junub atau ketika dalam keadaan haid itu ada bedanya. Para ulama membedakan antara junub dengan haid, antara dilepas atau tidak dilepas. Baik hadirin sekalian, karena sudah habis waktunya, demikian semoga memberikan pemahaman kepada kita terkait tentang bab taharah, khususnya babul ghusli wal junub, hukum-hukum yang terkait tentang masalah mandi dan junub. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.